Acara ini dipersembahkan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terusir dari rahmat-Mu, ya Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, berlimpah kasih, yang Maha Penyayang, berlimpah sayang. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari dalam bulan puasa Ramadan yang sangat berkah ini, ya semoga Allah tetap melindungi kita sehingga kita menjalankan puasa bagi yang berpuasa, dan saudara-saudara kita yang tidak menjalankan ibadah puasa, ya kita minta toleransinya supaya teman-teman kita yang berpuasa bisa menikmati puasanya dengan baik. Hari ini insya Allah kita akan membahas makna spiritual salat. Salat itu kan artinya kalau kita lihat dalam Istiqaqul Kabirnya itu seakar kata atau bisa kita hubungkan dengan kata salat. Salat itu bisa connecting, ya, silah.
wasliyah dan seterusnya. Jadi istiqaqul kabirnya seperti itu. Nah, dengan demikian sebetulnya salat itu melakukan konektivitas secara vertikal dengan Allah dan secara horizontal dengan sesama makhluk. Nah, salat yang paling indah, paling ideal ialah yang mampu membuahkan apa yang disebut dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat yang itu mengarahkan kita itu untuk mencegah kita, memproteksi kita daripada segala sesuatu perbuatan keji, ya, wal munkar, dan perbuatan mungkar. Logikanya kalau kita salat tapi kita masih tetap menebarkan energi negatif, masih kita menjengkelkan orang, masih kita mengganggu keresahan masyarakat, melakukan semacam kriminalitas, maka sholat kita itu tidak punya efek. Maka itu di dalam Al-Quran itu ada ayat Ara'aital ladzi yukadzdzibu biddin, tahukah kalian yang beragama secara kamuflase, palsu, ya. Siapa itu? Fadzalika ladzi yad'ul yatim, yang tidak prihatin terhadap nasib anak yatim piatu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak tertarik untuk memberikan jalan keluar terhadap problem dan nasib anak yatim, anak fakir miskin, orang fakir miskin. Bahkan fawailul musallin, celakalah bagi mereka yang salatnya itu sahun, yang ya tidak fokus, ya, fluktuatif. Kemudian alladzina hum yura'un, suka mendemonstrasikan kemewahannya di tengah penderitaan orang lain. Wa yamna'unal ma'un, enggan memberi pertolongan padahal mereka punya potensi untuk itu. Tidaklah termasuk orang yang musallin manakala hanya membangun hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi tidak melakukan hubungan horizontal dengan sesama makhluknya. Nah, inilah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Karena itu para pemirsa, ya, mari kita menjalankan sholat itu benar-benar sholat seperti apa yang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Rasulullah pernah bersabda, sama-sama sama-sama gerakannya, sama-sama bacaannya, tapi sholatnya antara bumi dan langit. Artinya satu sholat langit dan satu sholat bumi. Sholat langit itu betul-betul mencapai puncak kekhusyuan dengan Allah, dan dampaknya pun juga itu memberikan energi positif terhadap sesamanya secara horizontal. Nah, sholatnya sholat bumi, ya sholatnya nggak punya dampak terhadap Tuhan, tidak punya dampak terhadap orang lain, dirinya pun juga itu masih merasakannya sebagai hanya beban. Nah, inilah formalitas sholat. Nah, kita inginkan para pemirsa, sholat ini benar-benar memberikan suatu focusing, ya, memberikan suatu arti yang sangat penting buat kita. Baik sebagai individu, keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, benar-benar kita akan menjadi sumber energi positif di mana kita pun berada. Apapun agama mereka, dia menjadikan dirinya sebagai simpul, ya. Apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, dia menempatkan dirinya itu sebagai sang pencerah, ya. Jadi kalau kita menempatkan diri kita itu sebagai sang pencerah untuk semuanya, itulah hakikat salat. Karena itu para pemirsa, khusyuk dalam salat itu sangat penting. Karena kalau kita melakukan salat tanpa khusyuk, yaitu lebih merupakan suatu beban, ya. Selama kita menjalankan salat itu adalah suatu beban, lebih terasa wajibnya daripada enjoyable-nya, maka itu susah itu. Mari kita menjalankan salat ini betul-betul hobi. Kalau kita menjadikan salat itu sebagai hobi, ya, kita pasti akan salatnya lama, kita akan sujudnya panjang-panjang, kita akan memilih ayat yang sedikit lebih panjang. Tapi kalau salat itu hanya sebatas kewajiban, kita akan cari ayat yang paling pendek, rukuknya pun juga singkat, ya, bahkan sujudnya pun seperti ayam mematok itu. Nah, itu kan kata Rasulullah, orang yang salatnya kayak gitu, ya, ibarat kertas, dilipat-lipat kertasnya, dilemparkan kepada mukanya. Nih, ambil salatmu, nggak ada artinya apa-apa. Nah, untuk mendapatkan kehusyuan salat ini tentu harus ada prolognya, ya. Salat yang ideal itu kita menurunkan suasana beta ke suasana alfa. Getaran otak kita pada saat kita sedang khusyuk dalam salat itu pasti sudah turun, bukan sudah meninggalkan beta. Beta itu 27 per second tuh. Tapi kalau kita turunkan menjadi
17 ya sampai 12 itu kita berada dalam suasana alfa. Suasana alfa inilah paling enak untuk berkontemplasi, paling enak untuk khusyuk. Maka itu sebetulnya ada shock terapi yang harus kita lakukan sebelum sholat. Shock terapi itu antara lain kita diminta untuk berwudu, membasuh anggota-anggota badan kita dengan air sejuk. Menurut Profesor Ehrenfels itu ya, menarik sekali. Kenapa yang harus dibasuh pada waktu berwudu itu ialah pusat-pusat saraf kita. Nah, saya kira untuk mengelaborate bagaimana pandangan non-muslim terhadap wudu ini, nanti kita akan bahas setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, Profesor Baron Ehrenfels ini seorang neurolog, ya, pernah meneliti tentang mengapa ya Al-Quran itu menganjurkan orang itu untuk berwudu, dan yang harus dibasuh pada waktu berwudu itu adalah 3 anggota badan penting, yaitu daerah muka atau kepala, ya, yang kedua daerah tangan dan daerah kaki. Menurut beliau pusat saraf yang paling efisien, yang paling efektif dan paling sensitif itu sesungguhnya adalah daerah kepala, tangan, dan kaki. Nah, persis membasuh air segar terhadap pusat saraf ini itu akan memberikan efek penyegaran buat yang bersangkutan. Jadi luar biasa. Bahkan rekomendasinya dalam karya akademiknya itu, mestinya wudhu itu bukan hanya menjadi miliknya umat Islam, tapi milik umat manusia. Iya, luar biasa. Bahkan juga mengatakan ada sejumlah penyakit yang tidak akan pernah diderita oleh orang yang rajin berwudu. Ini seorang ahli. Belakangan ya akhirnya ia masuk Islam dengan mengganti nama Umar Baron Ehrenfels. Ini sarjana Jerman. Di samping wudu itu, ya tentu juga pandangan lain untuk mendapatkan kehusyuan dalam sholat ini. Ya, pandangan sofistiknya sholat itu ya. Mengapa kita berwudu itu? Karena organ tubuh yang harus dibasuh pada waktu berwudu ialah seluruh organ tubuh yang paling sensitif, yang paling sering berdosa. Berapa orang yang korban setiap hari di mulut ini? Tak terhitung kan? Berapa orang yang pernah dibicarakan aibnya, berapa yang pernah dibohongi, berapa yang pernah kita marahi, maki-maki, kasarin, berapa orang yang pernah dipuji berlebihan, berapa orang yang pernah kita benci berlebihan, dan belum lagi makanan minuman yang pernah masuk di mulut ini. Jadi separuh penghuni neraka itu karena mulut. Nah, rahasianya mengapa harus berkumur-kumur membersihkan muka, karena puncak pengumpulan dosa itu di mulut ini. Ya. Mengapa harus membersihkan mata? Setiap hari ngintip orang kok. Tiap hari nguping, tiap hari guyon, tiap hari ngerumpi. Ya. Tangan kenapa harus dicuci? Kita nggak tahu siapa yang pernah diraba, diremas, ditonjok, ditinju, difitnah. Belum lagi tanda tangan fiktif setiap hari, tanda tangan palsu berapa setiap hari. Kaki ini harus dicuci, kenapa? Kemana kaki ini gentayangan setiap hari? Lebih sering ke masjid atau sering ke tempat-tempat maksiat? Kenapa kepalanya harus dibasuh? Pikiran kotornya pun juga harus dibersihkan. Isinya kan dari awal bangun tidur sampai sore, pikiran kotor, mikirkan punya orang semuanya. Nah, itulah efeknya wudu untuk membersihkan seluruh noda-noda yang sifatnya spiritual terhadap badan kita. Nah, karena itu para pemirsa, untuk mendapatkan sholat yang inti, yang berkualitas, ya memang harus mulai dari wudu. Sehingga ulama tasawuf mengatakan orang yang tidak khusyuk pada waktu berwudu itu sulit dibayangkan akan khusyuk dalam sholatnya. Mulailah khusyuk sholat itu ketika mengambil air wudu. Terlambat kita menjalankan khusyuk sholat itu kalau hanya kita melaksanakan sholatnya. Karena itu para pemirsa, sholat yang kita bicarakan hari ini ialah sholat yang dimensi spiritualnya. Nah para pemirsa, untuk menggapai sholat yang lebih khusyuk ini,
tentu juga harus kita menghitung beberapa hal. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam salat? Pakaian yang kita gunakan ini barang yang haram, hasil sogokan. Sajadah tempat kita sujud itu adalah nggak tahu jelasnya dari mana itu. Ya, bagaimana kita bisa khusyuk dalam salat? Energi yang membakar, kalori yang kita bakar setiap hari dalam tubuh ini berasal dari makanan yang tidak halal perolehannya. Itu susah itu. Maka itu untuk mencapai salat yang khusyuk ini, maka terlalu banyak hal yang kita perlu perhatikan. Jangan makan makanan yang tidak halal. Jangan menggunakan pakaian yang tidak halal. Tempat yang kita pilih pun juga jangan di tempat yang tidak halal. Dan kalau ini semuanya terlaksana, maka kita mengoreksi, kita melihat apakah kita mulai khusyuk pada waktu salat itu wilayahnya batin di sini. Nah, karena itu para pemirsa, jangan hanya ruku dan sujud, berdiri, itu formalitas salat, tetapi yang inti sesungguhnya adalah bagaimana menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian kita akan pelong. Dan nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan lagi. Bulan suci Ramadan ini adalah latihan spiritual untuk menciptakan kualitas ibadah yang terbaik. Kalau dalam Ramadan ini kita nggak bisa khusyuk dalam salat, apatah lagi di luar Ramadan. Karena itu mari kita jadikan Ramadan ini sebagai laboratorium untuk memperbaiki kualitas ibadah kita selama ini. Mari kita tegakkan salat, ya salat tahajudnya kayak apa sih? Ya enak kan kalau kita bangun sahur, salat dululah, kira-kira jam 4 atau setengah 4 kita mulai makan sahur. Nah, sebelum ke kantor kita salat duha dulu, ya. Kemudian salat duhur berjamaah, enak kan, seperti yang Bapak Ibu juga kebanyakan sampaikan. Di mana-mana dekat kantor kita banyak mushola kok. Ya. Yang penting jangan salat sendirian lah. Kalau salat sendirian pahalanya 1, kalau salat berjamaah itu 27. Ya. Kemudian rangkaian salat yang perlu kita perhatikan juga itu ialah doa. Jangan selesai salat itu kabur, ya. Kita diminta tafakur sejenak. Habis tafakur itu kita berdoa. Syukur-syukur kalau kita salat berjamaah itu ada yang memimpin doa kita, ya. Ya kita kan nggak tahu berdoa. Apa prolognya doa itu sendiri. Nah kalau kita mengikuti imam nanti akan memimpin salat kan enak tuh. Itu diawali dengan tahmid, ya. Dia baru ada selawat Nabi di situ, kemudian di situ nanti ada pengungkapan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat namanya itu, ya. Setelah kita bermunajat, kita puji-puji Allah, Engkaulah segalanya, Engkau Maha Pengampun dan seterusnya. Baru kita masuk ke poin-poinnya. Ya Allah, Engkaulah segalanya. Kita serahkan diri kita, baru kita mohon kepada Allah. Dalam kondisi yang sangat-sangat kondusif itu kita mohon kepada Allah. Terasa kok sepertinya Allah memang mengabulkan doa kita. Apalagi bulan Ramadan ini kan Bapak Ibu sekalian. Allah akan lebih murah memaafkan dosa orang di bulan Ramadan. Kita berharap seusai Ramadan ini kualitas salat kita akan lebih baik karena kita sudah melakukan training selama bulan suci Ramadan ini. Dan inilah hikmahnya bulan suci Ramadan, sekali setahun datang untuk memperbaiki, untuk kita melakukan introspeksi. Mungkin salat kita selama ini banyak yang kurang-kurang. Nah, laboratorium bulan suci Ramadan inilah nanti akan mengingatkan kita salat yang perfect itu seperti apa. Nah, di dalam melakukan praktek salat ini, Bapak Ibu, ya, ada yang dilakukan secara individu. Seperti salat istikharah sendiri-sendiri itu, ya. Salat hajat sendiri-sendiri. Salat duha, ya mungkin juga salat tahajud. Tapi salat berjamaah juga ada, seperti salat-salat fardu ditambah salat tarwih berjamaah itu kan.
Nah, nanti setelah Ramadan ini kita lakukan sholat-sholat apa yang pernah kita lakukan selama Ramadan ini. Berjamaah kita di masjid, kalau enggak di rumah kita berjamaah, panggil anak-anak kita sholat berjamaah. Misalnya maghrib sampai isya. Sampai isya itu hari ibadah buat kita. Sesudah sholat maghrib kita ngaji, yasin, habis itu makan malam. Ya. Jadi sholat isya baru makan malam. Enak itu. Jadi ada waktu antara maghrib dan isya itu waktu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan tentunya. Nah, dengan demikian nanti akan terjadi akraban, jangan main masing-masing main WA. Ya, bapaknya asik dengan handphonenya, ibunya juga sama, anak-anaknya pun akhirnya seperti tidak ada keakraban lagi. Anaknya dekat dengan teman-temannya di luar sana. Bapak ibunya juga sama dengan teman-teman majelis taklimnya. Tapi orang dekat rumahnya, orang dekat matanya sendiri, keluarga dekatnya nggak diperhatikan. Nah, maka itu bulan suci Ramadan ini, mari kita mengakrabkan kembali kejauhan yang pernah tercipta akibat IT selama ini. Dan insya Allah mungkin kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa manakala kita mengambil iktibar pelajaran pada bulan suci Ramadan ini. Dan marilah para pemirsa untuk kita berselawat sambil menunggu waktu maghrib tiba, lantunkan terus nanti Bapak Ibu ya selawat ini, karena selawat ini adalah sangat penting. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Teruskan para pemirsa sampai nanti menjelang buka puasa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh